Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan man huwa khairum maqaman wa ahsanu nadiyya. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul muttasifu bil makarimi ibaru wa sabiyyah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi alladhina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an qariyya walam yaf'alu syai'un fariyya. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah tidak henti-hentinya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tidak henti-hentinya pula Allah Subhanahu wa taala menurunkan karunia nikmatnya kepada kita semua. Dan dengan penuh rasa syukur pula, marilah kita manfaatkan nikmat-nikmat Allah tersebut untuk sebesar-besarnya jalan meraih takwa. Yang demikian ini karena kita sama-sama memahami dan meyakini bahwa ketakwaan menjadi ukuran kemuliaan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Karena begitu mulianya kedudukan orang yang bertakwa, maka kita pun diperintahkan untuk senantiasa saling tolong-menolong dalam meraih ketakwaan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Sehubungan dengan itu, dalam kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan tema khutbah fenomena alam sebagai bukti kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam keseharian hidup ini sesungguhnya banyak sekali makhluk dan fenomena alam yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyertai dan membersamai hidup kita sebagai manusia. Namun banyak juga manusia yang tidak menaruh perhatian dan bahkan ada yang tidak mempedulikannya. Sementara beberapa ayat Al-Quran memperingatkan agar manusia memperhatikan berbagai fenomena alam dengan mengkaji dan menggali rahasia yang ada di dalamnya melalui olah pikir dan olah zikirnya. Olah pikir dan olah zikir yang akan berguna bagi pembangunan peradaban manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul induru madza fis samawati wal ardh wa ma tughnil ayatu wan nudhuru an qaumin la yu'minun. Katakanlah wahai Muhammad, perhatikanlah apa saja yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah berguna tanda-tanda kebesaran Allah dan peringatan-peringatan itu dari kaum yang tidak beriman. Surat Yunus ayat 101. Ayat tersebut mengingatkan agar manusia memperhatikan dan mengambil pelajaran dari apa saja yang ada di langit dan di bumi dan yang ada di sekitar kita, dan tidak akan mampu menggali dan mendapatkan pelajaran dari fenomena alam tersebut kecuali orang-orang yang beriman. Bagi orang-orang yang beriman, semua makhluk ciptaan Allah dan semua kejadian yang ada di muka bumi ini juga tidak lepas dari kodrat dan iradah Allah Subhanahu wa taala dengan segala pesat-pesatnya, dan kesemuanya itu mempunyai fungsi dan kemanfaatan bagi manusia. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam kajian-kajian Islam kita kenal dengan sebutan ayat-ayat qauliyah dan ayat-ayat kauniyah. Ayat kauniyah adalah ilmu-ilmu Allah Ta'ala
dalam bentuk wahyunya yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran. Sementara ayat kauniyah ialah ilmu Allah Ta'ala yang berupa alam semesta dengan seluruh hukum yang menyertainya. Beberapa ayat kauniyah menjelaskan bahwa makhluk yang berupa flora dan fauna, nabati dan hewani merupakan sumber makanan, gizi, dan protein yang bermanfaat bagi kesehatan dan kelangsungan hidup manusia. Sementara fenomena alam dalam berbagai bentuk kejadian dan misterinya merupakan peringatan dan pelajaran bagi manusia agar selalu ingat akan kebesaran Sang Penciptanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Di antara ayat qauliyahnya, Allah menjelaskan tentang fungsi dan manfaat malam dan siang bagi manusia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa walladzi ja'ala lakumul laila libasan wa nauma subatan wa ja'ala an-nahara nusyura. Dan dialah yang menjadikan malam untukmu sebagai pakaian dan tidur untuk istirahat, dan dia menjadikan siang untuk bangkit berusaha. Al-Furqan ayat 47. Jadi cukup jelas bahwa siang dan malam pun diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta fungsi dan manfaatnya bagi manusia. Fenomena alam lain yang disebut dalam Al-Quran adalah bahwa tumbuh-tumbuhan pun bertasbih. Berkaitan dengan fenomena tersebut, pada tahun 1981 terbit Journal of Plant Molecular Biology yang mengungkapkan hasil penelitian yang dipimpin oleh seorang profesor bidang biologi, William Brown, yaitu penelitian tentang suara halus yang dikeluarkan oleh tumbuh-tumbuhan yang tidak bisa didengar oleh telinga manusia atau ultrasonik. Suara tersebut terus berulang lebih dari 1000 kali setiap detiknya. Dengan teknologi yang sangat canggih, getaran ultrasonik tersebut dapat dibaca dan dipahami. Mengomentari temuan ini, seorang peneliti Muslim India mengatakan bahwa temuan tersebut sesuai dengan apa yang termaktub dalam surat Al-Isra ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya, tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sungguh Dia Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Dengan demikian, kaum muslimin rahimakumullah, semua yang ada di langit dan di bumi itu hakikatnya makhluk hidup yang bertasbih memuliakan Allah Sang Penciptanya. Oleh karena itu, dalam ayat yang lain, manusia diperingatkan untuk menghormati, menjaga, merawat semua makhluk ciptaan Allah dan dilarang membuat kerusakan. Semua makhluk yang ada di bumi ini merupakan bagian dari sistem kehidupan yang saling memberi manfaat satu dengan yang lain, karena harus dijaga keberadaan dan kelestariannya dengan sebaik-baiknya. Sehubungan dengan hal itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberi peringatan keras kepada siapapun yang membuat kerusakan di muka bumi ini. Di antara cara Allah memperingatkannya yaitu dengan menghadirkan bencana seperti banjir, tanah longsor, kebakaran dan sebagainya. Dalam surat Ar-Rum ayat 41, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyuziqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya Al-Wajiz, beliau menjelaskan bahwa menyebarnya keburukan dari segala keburukan
serta diangkatnya segala keberkahan dan berkurangnya keturunan, terjadi peperangan dan sebagainya, disebabkan oleh adanya manusia yang dengan kedurhakannya melakukan perusakan di dunia ini, meninggalkan, mengabaikan petunjuk Allah dan juga mengabaikan norma-norma kehidupan ini. Tragedi kemanusiaan di Palestina yang sangat menyedihkan dan berkepanjangan kiranya menjadi contoh nyata bahwa keangkuhan dan keserakahan manusia yang ingin merdeka dengan merebut kemerdekaan bangsa lain, yaitu bangsa Palestina, dengan cara-cara yang melanggar hukum Allah dan juga norma-norma kemanusiaan, telah membuat kerusakan sosial dan lingkungan alam yang mengerikan, merusak martabat manusia yang sungguh menyedihkan dan kadang tak terperikan. Oleh karena itu, dalam akhir ayat tersebut ditegaskan, liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Semoga hati-hati mereka yang tertutup oleh keserakahan dan keangkuhan segera mendapatkan peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, ayat ini juga menegaskan, di samping memberi peringatan keras, tetapi dengan kasih sayangnya pula Allah masih memberi kesempatan bagi yang durhaka untuk sadar, bertaubat dan kembali ke jalan yang benar. Kalau Allah sesungguhnya menciptakan manusia di seluruh penjuru dunia ini agar tercipta rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam dengan segala fasilitas yang telah diberikan oleh Allah di muka bumi ini. Kaum muslimin rahimakumullah, secara lebih khusus Allah menyebutkan tentang penciptaan langit dan bumi serta pergantian siang dan malam atau fenomena alam yang penuh menjadi perhatian manusia. Dalam dunia sains, pergantian siang dan malam terjadi karena adanya perputaran bumi. Bumi merupakan salah satu planet di tata surya yang mengelilingi matahari dan sekaligus mengitari dirinya sendiri. Fenomena itu disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 190. Saat ayat ini diturunkan kepada Rasulullah SAW, beliau tidak mampu menahan keharuannya sehingga hanya menangis terseduh-seduh karenanya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Siti Aisyah radhiyallahu anha pada suatu malam memberitahu kepada Rasulullah SAW hendak melaksanakan sholat malam. Kemudian Rasulullah bangkit dari tidurnya, mengambil air wudhu tidak jauh dari tempatnya, lalu mengerjakan sholat. Pada waktu sholat beliau menangis sampai air matanya membasahi kainnya. Setelah beliau duduk dan memuji Allah, kembali menangis terseduh-seduh. Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya sambil berdoa dan menangis lagi sampai janggutnya basah oleh air matanya. Kemudian ia bersujud dalam keadaan menangis hingga air matanya membasahi lantai. Ketika Bilal datang untuk azan subuh, melihat Rasulullah SAW menangis dalam kesedihannya dengan tuturan air matanya, maka Bilal pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah yang menyebabkan engkau menangis? Padahal Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang lalu maupun dosa-dosa yang akan datang." Rasulullah menjawab, "Wahai Bilal, apakah saya ini bukan seorang hamba yang pantas dan layak bersyukur kepada Allah? Dan bagaimana saya tidak menangis, wahai Bilal? Pada malam ini Allah telah menurunkan ayat kepadaku." Selanjutnya beliau mengatakan, "Alangkah rugi dan celakanya orang-orang yang membaca ayat ini dan tidak memikirkan dan merenungkan kandungan artinya." Yang dimaksud ayat tersebut adalah surat Ali Imran ayat 190. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang
terdapat tanda-tanda bagi ulul albab. Dalam ayat tersebut di atas jelas diterangkan bahwa penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang yang sehari-hari kita jalani, kita lalui, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah tegaskan pula bahwa kemampuan memahami tanda-tanda kebesaran Allah tersebut hanya dimiliki oleh ulul albab. Siapakah ulul albab itu? Allah menjelaskan dalam ayat berikutnya, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi dengan penuh perenungan seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari siksa api neraka. Begitulah Allah menjelaskan tentang ulul albab, yaitu orang-orang yang senantiasa zikir mengingat Allah dalam kondisi apapun, baik dalam kondisi berdiri, duduk atau berbaring, dan mereka juga senantiasa menggunakan akal pikiran yang diberikan oleh Allah untuk memikirkan penciptaan langit dan bumi. Dalam hal ini, keterpaduan olah pikir dan zikirnya seseorang akan menjadikannya mampu menggali pengetahuan dari rahasia ilmiahnya sekaligus menemukan hikmahnya. Dengan demikian, ketakjuban akademisnya akan menggetarkan hatinya dan menambah-nambah dalamnya imannya atas keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta. Dari pemahaman, kekaguman dan ketakjuban tersebut, maka keluarlah ungkapan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Al-Baqarah 191. Kaum muslimin rahimakumullah, beberapa penjelasan tentang fenomena alam yang menakjubkan dan menggetarkan hati seperti diuraikan di atas, baik berupa ayat-ayat qauliyah maupun ayat kauniyah, memperingatkan kepada manusia bahwa di balik semua fenomena alam itu ada Allah Sang Pencipta, Tuhan yang Maha Besar, penguasa alam semesta. Juga peringatan betapa banyaknya karunia Allah yang dilimpahkan kepada manusia untuk kebaikan dan kelangsungan hidupnya. Bahkan hampir-hampir yang diciptakannya adalah untuk kehidupan manusia yang diamanati menciptakan rahmatan lil alamin. Oleh karena itu, orang-orang yang sadar akan itu senantiasa bertasbih kepada Allah. Makhluk Allah pun juga bertasbih. Disebutkan di dalam surat Al-Hadid ayat 1, semua yang berada di langit dan yang berada di bumi bertasbih kepada Allah, menyatakan kebesaran Allah, dan dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Hakikat dan makna tasbih ini adalah kesadaran diri untuk merenung dan introspeksi, sehingga menyadari betapa lemahnya sebagai hamba Allah dihadapkan dengan kebesaran dan kemuliaan Allah Sang Pencipta, penguasa alam semesta. Maka kesadaran inilah yang akan menjadikan orang-orang mukmin jauh dari sikap takabur, sombong dan angkuh dalam kehidupannya, jauh dari sikap tercela yang dapat mengganggu dan merusak indahnya sistem kehidupan bersama. Sebaliknya, manusia dengan makhluk lainnya haruslah saling memberi manfaat dalam bersama-sama mewujudkan kehidupan yang rahmatan lil alamin. Kehidupan bermasyarakat yang harmonis, adil, makmur, bahagia, sejahtera dalam naungan rahmat dan ridhonya. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wa qul rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinani.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبياء رسلك وملائكة المقربين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلى كلماتك إلى يوم الدين. اللهم أنجِ إخواننا المسلمين والمستضعفين في فلسطين. اللهم الطف بهم وارحمهم وأخرجهم من الضيق والحصار. اللهم تقبل منهم الشهداء واشف منهم المرضى والجرحى. اللهم قل لهم ولا تكن عليهم فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. Ya Allah, selamatkanlah saudara-saudara kami kaum muslimin yang lemah di Palestina. Ya Allah, sayangi dan kasihilah mereka dan keluarkanlah mereka dari penderitaan isolasi dan keadaan sempit yang mereka alami saat ini. Ya Allah, terimalah syuhada mereka dan sembuhkanlah yang luka dan sakit dari kalangan mereka. Ya Allah, tetap bersamailah mereka dan jauhkanlah musuh-musuh mereka, karena tiada daya dan kekuatan bagi mereka kecuali daya dan kekuatan-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.